Astaghfirullahaladzim. 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 Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol lamma kana yaumu Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'adul al-Aqra ibnu Habis mi'ata minal ibil wa a'ta Uyainah ibn Husn mithla dhalik wa a'ta nasan min ashrafil arabi wa atharuhum yawma idzin fil qismati faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma utila fiha wa ma urida fiha wajhallahi faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adaituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyar wajhuhu hatta kana kasarfi ya thumma qala famay ya'til idza lam ya'tilillah wa rasuluhu thumma qala yarham Musa qad udhiya bi aktsari min hadza fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan ya. Ini tak langsung wae secara arti sajalah ya, menurut pemahamanku ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih bahas tentang bab sabar ya. Ini masih bab sabar. Jadi pernah suatu kejadian pada perang Hunain, yaitu perang Hunain ya, di zaman Nabi. Itu ketika itu Nabi ya kan, itu membagi harta jarahan ya, dulu kan perang ya, perang itu zaman Nabi ya, perang itu nanti kalau kalah, lawannya kalah, habis itu nanti mendapatkan rampasan perang, itu nanti dibagi ya, nanti dibagi ya, dibagi untuk semua. Lah ini pernah suatu ketika itu Nabi membagi itu ya, harta rampasan perang itu ya. Itu sahabat Aqra bin Habis itu dapat 100 onta, sahabat Uyainah juga 100 onta, dan juga lagi ada sahabat-sahabat yang lain juga mendapatkan bagian ya, mendapatkan bagian. Nah, suatu ketika itu ada salah satu sahabat Nabi ya, ada salah satu pengikut Nabi itu, beliaunya ketika mendapatkan rampasan tersebut, beliaunya itu tidak terima. Makanya tidak terima itu merasa bahwasanya ini itu kurang adil ya kan? Ini kurang adil. Nah gitu ya. Nah terus ada sahabat lain mendengar tentang ketidakterimaan tersebut, terus bilang, kamu jangan bicara seperti itu loh, nanti tak laporan ke Nabi. Nah itu habis itu benar ya, sahabat satu itu lapor ke Nabi. Seketika itu dapat laporan, Nabi langsung fataghayyar wajhuh ya, wajahnya langsung berubah merah. Jadi intinya di situ Nabi melakukan sesuatu, semuanya ibaratnya itu kan punya dasar ya kan? Punya dasar. Makanya ada istilah adil. Adil itu tidak harus sama gitu. Makanya contoh kecil, ada anak yang satunya sekolahnya mungkin perlu naik kendaraan umum, perlu naik apa kayak apa, yang satunya nggak perlu naik kendaraan umum, nanti sakunya itu beda ya kan. Yang beda tersebut itu diperlukan atas kebutuhan masing-masing. Setelah memperhitungkan kebutuhan masing-masing, itu
menurut saya pribadi itu sudah dikategorikan adil. Adil itu tidak harus sama. Contoh kecil sing punya anak salah satunya sekolahnya jauh tuh perlu naik bus angkot apa uang sakunya otomatis contoh mungkin 20.000 atau berapa dibutuhkan untuk angkot apa. Terus nanti adiknya yang satunya itu sekolahnya di sebelah rumah. Apakah terus si anak kecil itu harus dikasih 20.000 juga yang sekolah di samping rumah? Kan enggak juga. Makanya sama itu bukan berarti yang adil. Adil itu juga tidak harus sama. Adil di situ ya emang berusaha menempatkan pada tempatnya itu adil. Ya, adil seperti itu. Nah, ini kembali ke pembahasan. Nabi sampai berubah wajahnya. Terus Nabi ngendika berkata ya bahwasanya Nabi Musa yarhamullahu Musa qad udhiya bi ahdin. Ya, Nabi Musa termasuk orang yang dikasihi Allah. Bahwasanya beliau berkata Nabi Musa itu dulu pernah disakit hati itu melebihi dari ini. Bi aktsari min hada fasobaro. Dan Nabi Musa tetap sabar, tetap diam, tetap sabar istilahnya. Nah, setelah itu sahabat kan ada sahabat tadi yang lapor ya kan, habis itu Nabi berubah wajahnya terus berkata seperti itu. Nabi Musa dulu itu pernah mendapat cobaan atau ya disakiti lebih dari ini dan sabar istilahnya. Habis itu sahabat yang lapor tadi langsung bilang, wah setelah ini aku tidak berani untuk lapor-lapor lagi karena takutnya mungkin apa Nabi mau marah tapi langsung ditahan Nabi, terus berusaha mengingat kejadian Nabi Musa yang dulu begitu sahabatnya, terus bilang kayak gitu kepada sahabat yang lapor tadi mungkin. Habis itu terus si sahabat tersebut punya ketakutan. Ya itulah mungkin dulu Nabi sesabar itu yang dapat kita petik, yaitu kadang kita pas wayah susah, mungkin kita keadaan susah atau apa, itu kadang kita perlu mencari, mengingat sesuatu kesusahan orang lain untuk perbandingan kita tidak ada apa-apanya. Ya, itu pelajaran yang mungkin awal seperti itu. Dan pelajaran yang kedua itu tentang adab akhlaknya sahabat Nabi ketika melihat Nabi sudah berubah wajahnya, sudah berkata seperti itu langsung dapat pelajaran. Oh, habis ini saya tidak mau berkata seperti ini lagi. Kenapa? Karena ada kekhawatiran nanti menyakiti hatinya Nabi. Itu berarti adab yang dulu yang jempol yaitu kekurangan kita semua lah. Kita tidak ada apa-apanya, ya emang hatinya kita ya seperti ini, jadi emang saya juga itulah mungkin kitanya yang terlalu makan barang kotor jadinya efeknya seperti ini, wallahu alam. Tapi yang penting kita tetap ikhtiar usaha terus ya, makanya aku sampai ngomong yang penting itu satu, kalau menurut aku pribadi itu kita tahu soal kita ya kan, habis itu meminta doa ya, karena apa? Biar bagaimanapun yang merubah keadaan takdir ini itu cuma Allah. Makanya yang sulit itu jika soal tidak punya, itu sudah repot. Nanti ada indikasi sudah tahu soal tapi nggak mau berdoa, itu nanti yang repot juga ya. Itu namanya ya, makanya orang yang nggak mau berdoa dikatakan sombong kan seperti itu. Lu kalau butuh apa-apa tolong ngomong ya, ada contoh seperti itu. Lu udah tahu kekurangan dan emang lu nggak sempurna malah nggak mau meminta, itu menurut lu kebangetan deh. Kadang aku berpikir seperti ini, Allah kadang tak pikir ya, apa namanya istilahnya, begitu sayangnya pada kita itu kadang sampai ngasih sesuatu
yang mana itu Allah ngasih slip permintaan itu dikasih waktunya. Aku biasanya nanti nyodorin ini jam segini, nanti lu pas keadaan kayak gini, nanti pas keadaan kayak gini, nanti slip udah lu tulis permintaanmu. Kadang sampai berpikir begitu besar rahmat Allah kalau berpikir seperti itu loh. Kadang ya emang bodohnya kita sendiri juga. Udah dikasih tahu jam rahmat itu nanti jam segini, ya kan, tempatnya seperti ini, di waktu seperti ini, di sujud pada sholat akhir, ataukah mungkin antara adzan dan qomat, ataukah mungkin di paling awal sepertiga malam awal pertama, yaitu mungkin ya kalau jam mungkin jam 9:30, jam 10-an itu, ataukah mungkin apa, nah itu sudah dikasih slip Allah. Nah, tinggal kita mau mengisinya apa enggak slip tersebut. Nah, itu ya memang itulah penyakit kita. Soalnya ketika kita tidak mau meminta itu ya sudah ada indikasi rawan kesombongan. Kan emang siapa yang bisa merubah seperti ini? Kan nggak bisa. Udah tak kasih contoh apa namanya, dagang. Lu kerjaan dagang itu yang lu kerjain itu sama ndak antara laku dengan ndak secara umum? Sore kita ini ya itu kan sore ya tetap apa namanya gelar kloso, kita naruh pakaian, habis naruh pakaian ya udah, nanti yang datang ya berarti rezeki, nggak datang ya nggak rezeki, udah gitu doang. Kan nggak ada ciri-ciri nanti kalau laku itu apa, nanti kalau nggak laku apa, kan sama, yang lu lakuin sama ya, nanti mungkin sebab rahmat Allah nanti ada yang kadang laku kadang enggak. Kita hanya sebatas melakukan sesuatu yang mana mengalir saja, ibarat jaring itu yang menggerakkan orang datang itu kan enggak kita, itu doa minta supaya seperti itulah. Kita tidak punya wilayah ke situ, paham ya? Nah, ini selanjutnya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna azmil jaza ma'azmil bala wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna azamal jaza sak temene luweh agung-agunge piwales ma'azmil jaza iku bareng karo agunge bala. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman, sungguhnya Allah iku idza habba nalikane demen sapa Allah qauman ing kaum, ibtala mongko ngenani sapa Allah hum ing kaum. Faman sapane wong iku radhiya ridho sapa man falahu mongko duwe man aridho ridho, waman sapane wong iku sakhita ridhone Allah ya Mas. Waman sapane wong sakhita iku bendu sapa man falahu mongko teman iku utawi akhsuhtu utai bendunya Allah rawahu Tirmidzi wa qala hadits yang lalu. Ini ingat-ingat, ini yang sering banget terjadi pada kita dan sebab bodohnya kita juga ya. Jadi inna azmil jaza ma'a azmil bala, itu artinya seperti ini ya. Seberapa cobaan yang besar yang menimpa pada diri kita ya gini loh, lebih enaknya itu, seberapa besar balasan pada kita ya, inna azmil jaza, seberapa besar balasan yang kelak menimpa pada kita itu nanti bersamaan dengan seberapa besar bala yang menimpa pada kita. Paham ya? Ketika bala yang kita rasakan itu gede, berarti itu ada balasan yang gede, itu merupakan balasan gede dari Allah untuk kita. Intinya seperti itu. Inna azmil jaza, seberapa besar sebuah balasan yang Allah berikan pada kita itu bersamaan dengan
besarnya bala yang menimpa pada kita, besarnya Allah ngasih pelajaran pada kita. Ya, istilah seperti itu. Sing kepenak ngene wae, yang lebih enak. Kita mendapat tuntutan banyak karena kita punya hutang banyak. Intinya seperti itu. Paham ya? Nah, di sini wa innallaha ta'ala idza hatta qauman ibtalahum, sama seperti kemarin ketika Allah itu suka pada seseorang, ibtalahum, maka Allah akan sering mengenani perkara pada orang tersebut. Ketika Allah mulai senang, itu dikenani perkara. Nah, faman radhiya falahu ridho. Ketika kita berarti ya, kita semua kok ridho, senang, menerima, ikhlas atas bala yang kita terima, maka lu dapat ridhonya Allah, kita dapat ridho Allah. Ketika kita itu statusnya benci dengan takdir bala atau kamu balasan tersebut, jangkrik kan seperti itu ya, abot, falahu sukhtu, maka orang tersebut akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, itu loh, makanya aku pernah ngomong dulu, kadang masalah itu, masalah satu tidak kuat, itu nanti mendapatkan efek yang lain. Itu karena apa? Bukannya menutup masalah tersebut, tapi menambah masalah baru. Itu maksudnya di sini. Makanya aku pernah ngomong dulu, biasanya Bang, kalau masih dalam tahap hukuman, biasanya itu lupa. Terus nanti biasanya kalau sudah ada indikasi apa namanya istilahnya hukuman, terus apa namanya hukuman, terus cobaan ya, cobaan itu biasanya sudah sedikit bisa, ya Allah, udah itu. Terus nanti kalau ujian sudah bisa menemukan jawabannya, oh mungkin aku dulu punya kesalahan seperti ini, aku berarti seperti ini. Kalau masih ketika pas kena masalah berarti dia lupa segala-galanya, berarti akan rawan mendapatkan bencinya, hukumannya Allah. Berarti di situ kan masih dalam tahap hukuman, ya kan? Lu juga harus ingat kemarin, ketika Allah itu sayang pada kita, itu ngasih hukumannya itu di dunia ini. Masih ingat ya yang kemarin? Nah itu, tinggal kita pilih apa. Nah itu ya secara ilmu ya mungkin seperti ini, tapi kan melakukannya kan wabote ra karuan. Mantap, bener gak? Nah ini makanya jika sudah seperti ini ya meminta njaluk ndonga sak mampu-mampune. Makanya sampai kemarin juga sampai dibahas, jangan minta bunuh diri. Kalaupun sampai terpaksa, itu kan memintanya bagaimana kemarin? Ya Allah, jika emang hidup ini lebih baik, maka semoga Allah ngasih hidup aja. Tapi kalau emang udah nggak baik, istilahnya, ya udah. Kalau emang mati jauh lebih baik, ya udah. Ojo langsung sidik-sidik jaluk mati, kerupuk lah apa. Ini, makanya mungkin inilah fungsinya ngasih. Nah, soalnya apa? Diakui tidak diakui, ini sering terjadi pada kita semua. Ya, pada kita semua. Aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, emang seperti ini, mau gimana? Aku sendiri juga, aku nggak orang istimewa, aku tetap banyak salah. Makanya kadang diperlukan muhasabah. Muhasabah itu ya berusaha meraba diri sendiri. Aku habis ngelakuin apa ya? Dulu aku pernah apa ya? Kok kenapa aku bisa seperti ini ya? Nah itu namanya muhasabah. Ya, berusaha menghitung, meraba diri kita sendiri. Dulu bagaimana. Nah itu nanti insya Allah jika Allah ngasih taufik, itu nanti bisa meredam sikap
bagaimana sikap kita. Makanya ya jangan abot lah, makanya tak umpamakan kan satu. Makanya kenapa saya sampai ngomong kalau bisa ngaji karena udah pernah ngomong ngaji itu air ya, ngaji itu air, dan kita itu wong biasa kabeh, kita itu punya nafsu yang gede, nafsu itu api. Nah imbangan dari api itu air. Kalau emang api lu gede, kalau bisa ya punya ilmu, biar sedikit banyak itu bisa meredam api yang pada diri kita. Makanya kadang siji gendine gede orang duwe banyu blas, lah iki ngamuk tak digandani brengkel, lah iki engko lawan sukhtu, lawan untuk bendune Allah, lawan dapat bencinya Allah. Nah nanti kalau seperti itu nanti akan rawan bikin perkara lagi. Ketika rawan perkara lagi, kok tidak sadar-sadar nanti difikirnya satu, wah jangan-jangan orang ini mendapat hukumannya, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Pokoknya kita nggak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa, kita dapat melakukan seperti ini juga sebab rahmatnya Allah. Kita dikasih kesempatan masih juga sebab rahmatnya Allah, kita dikasih kesehatan juga sebab rahmatnya Allah, kita dikasih bisa berpikir sebab rahmatnya Allah juga. Kalau seperti ini ya mungkin kata yang layak ya mungkin alhamdulillah doang. Alhamdulillah Allah masih berbelas kasih pada kita. Yes, mungkin mana lagi. Yang penting ya itulah, kalau aku pribadi yang penting itu ikhtiar. Udah bisa ikhtiar minim itu doa. Pokok intinya kok dongo kok sampai mau jan tenan ya aku pribadi. Secara umum lah. Soal kita kadang mengingat dosa terus tidak berani doa, itu berarti kan doanya kan minim ya satu, ya Allah ampuni dosa. Nah seperti itu. Karena ada orang-orang tertentu tuh, orang-orang yang mungkin wabil khusus itu kan ada yang tidak berani berdoa. Karena bukan merasa ya Allah dosa itu banyak, aku minta kayak tidak sopan, itu ada. Makanya orang-orang tertentu kadang ya repotnya satu ya, kadang itu ya emang kita itu dituntut untuk berdoa, di sisi lain kita juga perlu malu juga loh dan pada Allah, minta terus ora eling dosa jenenge ora diadab ya nggak punya adab, nggak punya akhlak ya kan, terus kita nggak minta berarti orang nanti rawan sombong, benar kan? Nah itu makanya kita perlu menempatkan lah, kita timbang-timbang. Kalau emang kita baru merasa dosa, kayaknya dosa, ya udah mintanya yaitu ya Allah, minta ampun, minta seperti itu. Ya Allah rubahlah aku banyak salah, aku banyak dosa. Itu ya itu kalau menurutku ya seperti itu. Makanya perlu muhasabah, berusaha berkaca pada diri, berusaha meraba diri, ada baik disyukuri, kita tetap mencari supaya Allah itu berbelas kasih pada kita itu bagaimana, dipikir semampunya ya. Kalau memang lu merasa bahwasanya satu rawan di apinya, rawan di pusingnya, itu ngaji itu. Ngaji digulei sama mampune, dicari ya, dicari. Kita sendiri juga pakainya model rekam kayak gini, ya udah coba didengerin ya. Aku pernah ngomong kan, otak kita itu bagikan gelas yang penuh. Ketika gelas yang penuh, ketika dikasih sesuatu akan rawan tumpah keluar lagi. Makanya sebelum ngaji usahakan isi gelas tersebut dibuang sedikit biar ada ruang untuk ilmu menetap. Maksudnya apa? Pikiran-pikiran yang ada coba dihilangin, hati yang agak gimana coba dihilangin, biar itu ada ruang nanti ketika ngaji itu ada ruang ilmu tersebut
bertempar. Kalau masih ada pikiran sing grundel, hati sing ra kepenak, ya kan, nanti ya ilmu tidak dapat masuk. Ketika ilmu tidak dapat masuk, ya lo kesini mubadir. Eman waktune, eman bensine, ya kan, eman lu melek juga. Nah, gitu. Paham ya? Insya Allah paham ya. Alhamdulillah ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.